Prinsip dan kunci sukses seorang Aji Wartono itu apa, Pak? Prinsip dan kunci sukses seorang Aji Wartono itu apa, Pak? Ya humble lah ya. Saya kira Humble. mungkin humble. Ya Penting continuous, banget ya, penting humble. humble. Jangan sombong. Terus continuous improvement ya. Terus fight until the end. Never ever give up. Jadi kamu mesti jangan pernah pantang menyerah. Terus do the best of the best to your employee. Do the best of your client. You will be success. Make the client success first. You will be success. Jadi kuncinya simple-simple itu ada di buku semua. Tapi simple kok. Jadi harus membuat orang lain kaya dulu, baru kamu bisa sukses. That's key of the success. Buat orang lain kaya Dulu. And sukses dulu, baru kamu bisa kaya. Itu aja. Pak, Bapak kan banyak berbagi, bersedekah. Ada nggak sih keajaiban spiritual yang terjadi dalam hidup Bapak? Ya ini bicara spiritual. So I'm lucky nih. Saya 11 bulan di Australia. I think a lot in Australia 11 months itu. Jadi dulu saya nggak punya spiritual ya. Artinya saya ke gereja lama, terus sampai umur saya 40, 45 sukses, udah mulai nggak ada spiritual, going back to zero again. Tapi di dalam hati saya kan saya masih sering ke gereja. Saya kemarin ke gereja saya waktu saya dibaptis di tempatnya. Saya kasih sedekah ke SMP Panggedulur. Saya lihat asrama, saya bagi lagi 30 juta. Saya kemarin bagi lagi 20 juta lagi. It's not only money. Jadi you have to be there, melihat, nangis di sana. Kamu dibaptis di situ. That's you make you happy. You make you success. Gitu. Nah, dengan itu ya, berbagi itu ya bagus untuk you spiritual. Tapi spirit ke gereja kan saya belum. Ya, jadi masih jauh far away. Tapi dalam waktu 11 bulan ini saya sudah banyak, selain berbagi, waktu saya di Australia saya suruh Ida ini suruh berbagi. Kirimin uang, pokoknya budget saya 250 juta setahun. Dah gitu aja. Tahun depan 300 juta, that's it. Plus minus sekitar itu. Ya naik 50 juta tapi nggak kurang. Udah dibagi aja. Nah, kalau 300 juta kan dibagi 20 juta. Dibagi berapa? Kalau sekarang saya udah naikin cuma 10. Nggak banyak-banyak loh. Dari 20 ke 30 juta per bulan. Iya, berarti kan 300 juta tahun depan kan cuma 10 panti asuhan doang, Dok. Belum kamu mesti bagi ke yatim piatu, bagi orang-orang miskin. Maybe 500, maybe I don't know. Tapi kan budget saya cuma 300 ini. You cannot do much loh. Jadi kalau bilang 300 juta is much. Bilang 300 juta sebetulnya kayaknya banyak ya. Banyak. Tapi begitu lu bagi 10, is nothing there, man. Sebetulnya nggak banyak juga ya kalau dibagi. Nggak banyak. Jadi kelihatannya Aji, bagi 200 juta, 300 juta, it's nothing there, man. Jadi berbuatlah baik. Jangan mikirin money-nya, tapi berbuatlah terus-terusan. Kalau 30 juta kamu merasa terlalu banyak, 20 lah. Ya 15 saya udah lama enggak. Jadi 20 sampai 25 kan, 30 ini sekarang mulai kemarin November saya pulang kan 30. Jadi sekitar itulah. Berbuat baik aja. Tergantung kemampuan ya. Tergantung kemampuan dong. Kalau kamu mampunya 300 ya 300 tahun. Tapi many people talk panik kok. Kamu panik ngerti. Kok 300 juta setahun ya. Beli Mercy gitu. Beli Kijang barusan 400. Beli so what is this? Jadi nggak balance. Jadi you have to be balance itu aja in your life. Ya. So ya kalau kamu ini filosofi nih. Mulai baru kemarin saya buatin quote. Kalau Tuhan masih kasih kamu kesempatan, Tuhan kasih kamu diberi waktu oleh Tuhan. Just do it more than 300 million. Just do it more than 200. Just do it more than now. Kalau masih diberi kesempatan oleh Tuhan. If the God give you time untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Ini just only remind me, not you. Aku filosofi ini untuk diri saya sendiri supaya saya lebih banyak berbagi. Berbagi loh, apa aja loh, itu terserah saya gitu loh. Kepada orang yang membutuhkan gitu. Dan ada ya keajaiban spiritual selama ini, Pak. Keajaiban yang terjadi dalam hidup Bapak. Ya, saya nggak mau ngomong gitu ya. Saya selalu berbuat baik dan saya mau
berbuat kebaikan dan saya mau do something better for everybody with my heart. Ini yang saya kira keluar daripada pakem yang saya selama ini kerjakan. Dulu kan cuma do the best for everybody. Kasih kepada orang yang membutuhkan, kepada employee, kepada apa. Tapi kan ada udang di balik. Oke, ada udang di balik batu. Ada udang di balik apa? Terserah ngomongnya. Tapi kalau nggak ada udang di balik batu, mana bisa aku memberi tahu. Ya, with the time, udang di balik batu udah nggak ada lagi. With the time. Maybe after 1 year here. So kita ada mesti berbuat baik aja kepada siapa yang membutuhkan. Jadi kalau di awal-awal ya mungkin ada lah. Ya, kasih kepada employee, apalagi yang cantik-cantik, yang mole-mole, kasih with the heart. Apalagi kalau di hak, cipika-cipiki langsung $200 dong. That's it. Itu memang true. It's true story. Tapi kan with the time nggak begitu. Lebih sincere, lebih jujur, kasih with your heart. Jadi nggak ada pamrih, nggak ada udang di balik batu. You just give. Nah itu yang susah. Itu yang susah ya. Itu yang mulai susah. Tapi ya setelah 1 tahun ini saya jalanin ya fine aja. Itu. Kemarin dulu nggak bisa, sekarang bisa gitu loh. Titik baliknya di mana Pak? Sampai bisa. Ya mungkin banyak lu kesepian. Banyak setahun kamu bangun jam 5 pagi. Kalau di Australia aku bangun jam 4 pagi. What you want to do? Saya baru jalan kaki jam 7 karena winter, apalagi winter. Saya jam 8 baru jalan. Kalau summer memang jam 7. Sunrise kan jam 6.20 kalau summer. Kalau winter kan jam 7. Jadi ternyata membuat saya akil balik ya begitulah. Setahun ini di Australia itu membuat saya jadi orang lebih baik lah. Self-reflect ya Pak ya? Yang nganggur kan. Nganggur, hey guys, Haji, what you already success, you already rich, you already so have so many achievement ya? Achievement, you have many, what you have, what you give to others. Ya. Itu aja. Belum ke Tuhan loh ini. Baru ke others, baru yourself kan. Itu aja. Jadi nggak segampang itu membalik sebelah tangannya. Nggak gampang. Nggak gampang. Kalau orang gereja ngomongnya kamu harus begini. Udahlah. We not talk about the religion, we not talk about the God, we talk about the human being. Udah gitu aja. Saya nggak mau kalau diajak diskusi kepada orang-orang yang Kristen, orang-orang Katolik. Saya Katolik loh ini. Gini-gini udah ke Lourdes udah 2 kali loh. Ke Yerusalem udah sekali loh ini. Mau ke Lourdes lagi kan? Jadi nggak gampang. Ya, saya kalau ke Lourdes ngajak-ngajak so many people, ke Yerusalem ada saudara saya 10 orang gitu-gitu kan, jadi lot of money kan, tapi kita kepengen do the best for everybody, gitu aja. Do the best for everybody ya. Sekarang di luar sana banyak para sahabat yang lagi sulit Pak, terutama di era pandemi ini. Ada pesan nggak buat mereka? Ya mungkin gini, kalau pandemi kan memang sulit. Ini masanya sulit ya, kita mesti bangkit lah. Bisa mesti bangkit. Mesti do something good, do something for yourself. Jadi nggak usah pikirin pandemi. Pandemi tidak akan berlalu, tapi when the time come, I don't know. Aku businessman tapi aku nggak bisa prediksi. Maybe this year, ternyata this year still pandemi. Maybe next year, Australian Februari tanggal 5 mulai open the border, international border. Di Sydney, Melbourne already open the border. Karena nanti Western Australia masih still close. Jadi when the time come, I don't know. I'm not prediksi ini. Saya cuma kasih tahu kepada orang-orang yang ada di Indonesia, yang ada pandemi, thinking positif. Be good to others, be good to yourself. Bangkit lagi, bangkit berdiri. To be success, open your mind, open your eyes, positive thinking to be success. Open your mind, open your eyes, yeah, positive thinking. Positive thinking to be success. Ya, itu wajangan saya kepada anak-anak yang mau maju ya dan mau sukses. Itu aja. Dan saya bisa kok. Umur saya 71, I can do. Kamu anak-anak muda, you have to do it better than me. Semangatnya dari mana ya Pak ya? Spirit to be success is not from the God, from yourself. From your body, from your mind. Jalan kaki terus menerus, kamu dapat energi dari Tuhan.
gratis. Endorphin gratis from the God. Bapak tahu mau kaya kapan itu, kapan Pak? Bahwa ada saya mau jadi orang kaya. Saya dari kecil sudah kepengen jadi orang kaya. Ya teman-temannya orang kaya semua. Saya mau jadi kaya dong. Karena bergaul dengan orang kaya. Bergaul dengan orang sukses. Saya, I will to be rich, I will to be success. Itu motivation for yourself. Kalau kamu nggak ada motivation, you never been success. You never be rich. Open your mind, open your heart. Make your determined, integrity, determined to be success. Integritas lah kalau bahasa Indonesia. Jadi nggak gampang untuk sukses. Nggak gampang. Jadi kamu mesti dari dalam diri kamu sendiri punya power, integritas to be success. Open your eyes, open your heart. Kalau buat Bapak, sebetulnya semua orang bisa nggak sih jadi pengusaha? Oh iya dong, pasti. Pengusaha sukses. Nggak semua orang sukses seperti saya. Sukses itu di bidangnya masing-masing. Kapabilitas dan di bidang masing-masing, keahlian masing-masing. Kan orang udah diberi oleh Tuhan keahlian masing-masing. Ada yang jadi artis, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi di tempatnya kerja, di pemerintah, ada yang jadi pilot, ada yang jadi apa. Ya, just do it the best of the best you can do for whatever you do. Itu aja. Jadi selalu lakukan apa yang terbaik buat diri kamu sendiri. Ya betul. Lakukan terbaik. Love whatever you do. Do what you love. Ya. Love what you do, do what you love. Itu aja dulu. Kalau kamu udah bisa begitu, baru kamu sukses. Aja senang fotografi, dalamin fotografi dong. Sampai jago banget. Sampai jago banget, sampai sukses. Akhirnya sukses, saya menuju ke advertising sama. Arahnya juga ada fotografinya, ada film bisnisnya, tapi semua fotografi. Semua yang aku senengin dan aku cintai. Harus disenengin dan harus disenengin. Jadi kerja itu nggak jadi beban. Nah, itu penting tuh. Iya, benar. Just relax. Even I do it here. Sekretarisnya mau, Pak, pulang Pak, jam 7. Ya biasa lah gitu, suruh pulang aja. Tapi pelajarannya katanya, kalau Bapak bos nggak pulang, saya nggak boleh pulang. Ya silakan aja. Kamu mau turutin, nggak turutin, silakan aja. Tuju. Saya tidur di sini juga bisa nih ya, sleep me all time. Bapak tidur di sini? Iya, tidur di sini nih. Iya, all time. 1 jam minimum sehari. Setelah saya dibeli dan sebelumnya nggak pernah tidur lagi. So hari ini saya belajar banyak banget sama Pak Haji Watono. Thank you banget Pak. Thank you, welcome. Mungkin, untuk penutupnya, satu hal yang benar-benar kena di saya adalah ketika Anda melakukan sesuatu, do it with your heart. Ya, do it with your heart. Betul. Do it with your heart. Dan filosofi Pak Haji, boleh saya katakan adalah berbisnis dengan hati. Ya. Dan itu salah satunya gimana Pak Haji Watono bisa membuat bisnis dari tukang foto. Beneran dari tukang foto. Bahkan tadi cerita jadi kuli nyakupin salju ya Pak ya. Dan melayani klien dengan sepenuh hati juga. Jadi tidak berbisnis dengan hati juga. Melayani dengan klien dan melayani employee dengan hati yang tulus. Baru kamu bisa sukses. Jangan cuma klien aja. Klien gampang. Klien yang memberi kamu uang. Tapi melayani employee dengan hati, itu gak gampang kan? Gak gampang. So, buat Anda yang benar-benar pengen sukses, belajarlah dengan orang sukses. Ya, betul. Dan ikutin terus channel ini. Saya Coach Yudi Chandra dan Pak Haji Watono. Salam miliarder.